Halo teman-teman Primary English, hari ini kita senang sekali karena kedatangan, ahli dari seorang dokter ya, yaitu dengan Pak Dokter Heri, Pak ya. Ya. Hatur nuhun Pak untuk waktunya hari ini Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pemirsa semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sebelum saya pengen ngobrol-ngobrol banyak nih Pak Ya, ya terutama mungkin di sektor pendidikan dan lain halnya. Tapi sebelumnya mungkin di sini ada teman-teman yang mau perkenalan terlebih dahulu mungkin Pak. Pak Heri ini lagi sibuk apa, kemudian, sekolahnya, dan seterusnya mungkin Pak, silakan. oke. Perkenalkan, saya Heri Muhammad Tohari, Kang ya. Iya, Saya Pituin Garut ini. Saya asli Garut, Asgar Pak ya? kemudian betul Asgar ya, asli Garut. Kemudian saya adalah dosen di IAI Persis Garut. Kebetulan diamanahi juga sebagai wakil rektor ya, wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan, humas, dan kerjasama ya. Mmm. Alhamdulillah ini terima kasih sama Kang Rikrik ini sudah kalau dalam bahasa Jermannya mah diangkir ke sini nih ya, Saya diangkir kita ke yang sini. terima kasih Pak untuk Iya, ya berkenan lah ngobrol-ngobrol sama kami Pak. oke. Baik Pak, pertanyaan pertama mungkin, ini Pak, gimana ceritanya seorang Pak Heri kecil dulu gitu ya, yang bercita-cita sekolah S1, kemudian lanjut S2, dan sampai S3 nih Pak? Oke, sama seperti anak kecil pada kebanyakan ya Kang Rikrik Mmm. ya. Saya imut-imut dan justru banyak amit-amitnya ini ya. Tapi kalau SMA di Garut Iya, juga Pak? betul saya dari SMA 1 Garut Oh kan, SMA 1, SMA baik 1 baik baik. Garut, kemudian ya sama dengan teman-teman yang lain, bermain kan, Garut kan terkenal dengan keindahannya ya Kang ya. Iya, Saya masih ingat dulu saya, berenang di Cimanuk, kemudian mmm, di sungai ya, kalau sekarang kan, apa namanya, sungai sudah tidak menjadi ramah bagi anak lagi mhm, kan karena seperti itu. Kemudian S1 saya, kuliah di Universitas Gadjah Mada di UGM, tak tanggung-tanggung Kang, saya dikejar DO, wah mmm. tamat 7 tahun ini ya. Tapi jurusannya Pak? Saya ngambil, konsentrasi, filsafat politik Kang, ya, Filsafat politik ya Pak, lumayan. betul. Coba Pak, kan sekarang ya ini dari S1 dulu, ini kan, Iya, mohon maaf dipotong sedikit Pak, ada masih banyak anak kelas 12 yang kebingungan nyari jurusan Pak ya, betul, bahkan ada yang sudah kuliah, "Saya masalah jurusan." Nah ini Bapak menarik nih, filsafat iya S1-nya, iya. kenapa nih Pak? Oke. Sederhana saja ya, dulu memang, saya masuk filsafat sudah menjadi minat sebelumnya gitu ya. Mmm, Jadi saya dulu pas waktu SMA itu sudah mulai senang membaca fisika ya. mhm, Ternyata apa kaitannya fisika dengan filsafat? Oh ternyata fisika itu dilahirkan dari kosmologi filsafat. Nah hal-hal yang seperti itu yang akhirnya, kayaknya deh saya seru deh kalau mau masuk ke filsafat. Karena kan konon katanya pas waktu itu doktrinnya kan filsafat itu ibu dari iya semuanya, dong, rumpun keilmuan. Ternyata pas waktu ke filsafat, ya kerasan itu apanya, betah lah betah. ya sampai saya tamat 7 tahun, seperti gitu. Kemudian S2 saya Kang di UPI Bandung, nggak nyambung dengan S1 saya Kang. S2 itu justru saya di pendidikan, umum, ya PUPN ya, pendidikan umum atau pendidikan nilai lah seperti itu. S3 saya di sosiologi Unpad ya. Mmm, Jadi S1, S2, S3 saya nggak nyambung Kang ya. Jadi otak saya jig-jaga seperti itu. Tapi santai saja lah, kajian S1, S2, S3 saya kebanyakan itu kajian budaya, mmm, ya. Budaya Sunda lah ya. Jadi S1 filsafat politik Menak Sunda, S2 tentang feminisme Sunda kuno ya, feminisme, kemudian S3 tentang, konstruksi, gender dalam mitologi Sunda. Jadi semuanya kalau ditarik benang merahnya S1, S2, S3-nya masih linear sebenarnya, mmm, yaitu tentang kajian Sunda. Sunda, Seperti itu Kang, baik. ya. Serem sebenarnya, tapi nggak serem-serem amat deh orangnya mah, seperti itu. Tapi ini Pak, siapa yang men-trigger Bapak untuk terus belajar sampai S3 ini, Pak? Apakah ada peran dari orang tua, lingkungan, atau emang ambisi? Oke, ya. Saya kuliah dalam kondisi yatim, Kang. Jadi Mmm, ayah saya itu udah meninggal jauh-jauh hari ketika saya masih sekolah. Ibu saya, maaf, sakit stroke, Kak. mmm, Jadi memang saya belajar,
kuliah itu sebenarnya tidak hanya belajar tentang bagaimana bisa mendapatkan IP bagus dan sebagainya. Iya. Jauh dari itu sebenarnya ketika saya kuliah dulu di UGM, itu sudah belajar tentang arti kehidupan. Saya bagaimana bisa membiayai sekolah sendiri, Oh, ya, kemudian bagaimana sebenarnya kata kunci kemandirian itu sebenarnya kata kunci yang paling, apa ya, mensupport saya sehingga saya menjadi ini. Sebenarnya ada beberapa orang yang bisa, apa ya, menjadi inspirasi mmm, sebenarnya bagi saya, bahkan orang-orang hebat itu dijadikan saya sebagai orang tua kedua sebenarnya ya. betul. Salah satunya adalah saya agak terinspirasi dengan dosen saya yang justru jadi orang tua kedua saya ya, salah satunya Profesor Doktor Haidar Alwasila ya. Oke. Dia itu orang Garut, kemudian lulusan terbaik, salah satu universitas di Amerika, kemudian sederhana dia memberikan motivasi, "Maneh mun hayang hirup nya kudu hurip." Maksudnya kudu hurip itu bagaimana memiliki semacam apa ya, paradigma, yang apa ya, yang keluar dari dalam, motivasi intrinsik itu sehingga kita harus bangkit gitu. Mmm. Salah satunya dia nitip tentang pendidikan, Ini seperti waktu itu. SMA atau Pas waktu saya kuliah kuliah kuliah? kuliah S2, makanya dari S2 ke S3 saya nggak terlalu lama, langsung langsung kuliah di S3 seperti itu. Jadi sebenarnya, Kang, saya seperti ini sebenarnya, banyak didewasakan oleh keadaan, Kang. Keadaan? Betul, saya mah sebenarnya pas waktu kuliah teh pengen seperti orang lain itunya, ke mana-mana pakai motor, punya laptop dan sebagainya. Ah, saya mah nggak seperti itu, justru saya memang didewasakan oleh keadaan. Kalau Mmm, tidak saya seperti ini, maka saya harus berjuang sebenarnya seperti itu, mmm. gitu, Kak. Tapi ini, Iya, masih banyak juga yang menanyakan, Pak, ya, untuk saat ini, mhm, apakah masih perlu kita sekolah S2 sampai S3? Di sisi lain kan sekarang itu banyak sekali yang istilahnya mengejar secara spesifik gitu, Pak. Misalkan, oke, wah dari sekarang mah yang penting misalkan bisnis misalkan mhm, ya, iya, daerahnya kan udah kayak gini gitu, Pak, ya. betul betul, Ini menurut Bapak gimana nih? oke. Saya masih percaya bahwa investasi masa depan itu, Kang, adalah sekolah, Mmm, ya. Karena maaf ya, kita bukan, apa ya, turunan, dari warisan ya, iya iya. kita bukan generasi warisan, kita generasi perintis lah kalau dalam bahasa gitu ya. Kalau warisan Kang, maaf ya, kalau warisan bisnis, saya banyak kok teman-teman saya yang dulunya pas waktu saya kecil dia sangat, apa ya, bergelimang harta dan sebagainya, tiba-tiba, wah, hidupnya dari nol lagi. Iya, Tapi kalau investasi masa depan berupa sekolah, mmm, insya Allah kan kalau menurut saya mah, itu tidak ada istilah, itu na jelema es tilu bangkrut tidak ada lah ya seperti itu. Karena maaf ya, doktrin keagamaan saya itu menjelaskan, sangat detail sekali. mmm, Orang-orang yang dinaikkan derajat mmm, justru adalah orang-orang yang beriman, bertakwa, dan berilmu ilmu. pengetahuan. Ya, mohon maaf ini doktrin keagamaan kita kan mengatakan Betul seperti itu. betul, Pak. Jadi sederhana, pengen maju, pengen kaya, pengen dihormati, pengen berkuasa, ya dengan ilmu, dan itu mah udah janji Tuhan. Ya seperti gitu. Makanya kan bahasanya dengan derajat ya, Iya, dalam itu kan derajat. Jadi Allah akan menaikkan derajat seseorang itu karena dia bertakwa dan berilmu mmm, pengetahuan. Kalau maaf ya Kang ya, kalau urusannya Fuad dan PAUD ya, mungkin derajatnya segini, mmm, lulusan TK segini, SD segini, SMP segini, SMA segini, S1 dan S2. Ini mah sebenarnya sudah menjadi janji yang dijadikan doktrin keagamaan kita. Jadi mmm, saya sepakat sebenarnya, investasi masa depan itu adalah sekolah, seperti itu. mhm. Ini Pak, dan sekarang juga mungkin kan dengan era kayak gini Pak ya, istilahnya Mhm, dengan AI dan segala macam lah sosial betul media yang istilahnya sudah campur aduk kayak gini. betul. Ada perubahan nggak sih Pak dari segi apakah Bapak kan sekarang masih Mmm, mengajar juga gitu Pak ya, betul berarti betul udah lama yang betul istilahnya Bapak itu sudah melihat perkembangan pendidikan betul, sedari dulu gitu ya, iya. mahasiswa. Nah, dengan adanya AI saat ini tuh, ada hal-hal yang berubah nggak sih, Pak, dari istilahnya mahasiswa atau mahasiswa saat ini? Sangat, Kang, sangat berubah. Saya sangat merasakan ya. Saya mengajar di kampus itu kan dari bujang. Jadi kalau dihitung itu sekarang itu saya ngajar di kampus itu sudah sweet seventeen, Kang, Wah, 17 luar tahun ya, biasa. sudah 17 tahun. Bayangkan memang perubahan, eee,
sistem budaya di Mmm. kampus itu memang berubah banget. Kalau zaman dulu mah Kang ya, 17 tahun ke belakang internet sudah ada, tapi kan nggak Iya iya. sepopuler sekarang Warnet ya, ya, Pak? heeh. Kalau sekarang kan, Di HP. wah luar biasa. Makanya siapa itu ada yang mengatakan bahwa generasi kita itu memang generasi strawberry ya, Gen Z kita itu kan generasi strawberry. Strawberry itu kan indah dipandang tapi cepat busuk, Kang. Mmm. Ya, cepat busuk gitu. Maksudnya apa? Ya internet itu membantu kita, digitalisasi itu membantu kita, AI itu membantu kita. Tapi itu pada akhirnya membangun sistem budaya, paradigma di setiap orang itu merubah karakter, ya. Kalau sekarang maaf ya, ini guyonan Kang ya. Dosen ngasih tugas ke mahasiswa itu Kang, pakai ChatGPT. Iya. Soalnya, Mmm. mahasiswa menjawab Dengan pakai ChatGPT juga. iya iya. Setelah itu dosen memeriksa, hasil Ah, pekerjaan mahasiswa pakai pakai ChatGPT ChatGPT saja. lagi. Berarti sekarang yang pintar itu ChatGPT Kang, bukan dosennya, bukan mahasiswanya. Jadi kan seperti itu. Tapi ini kan sekarang ini Mmm. fakta yang terjadi di lapangan. Jadi sekarang itu yang paling, apa ya, yang paling bekerja keras itu belajar itu ChatGPT sebenarnya. Bukan dosennya, bukan mahasiswanya. Dan yang paling rentan itu saya ini Pak, saya teringat ketika bahwa sekarang dimaknai pendidikan itu sebagai transfer pengetahuan dari dosen kepada mahasiswa saja melalui penggunaan digitalisasi dan sebagainya. Mmm. Tapi ini saya, apa ya, khawatirkan, yang saya cemaskan, yaitu tentang ya pola pikir dan paradigma mahasiswanya. Mahasiswa sekarang maaf Kang ya, itu saya punya beberapa catatan. Ketika skripsi, kemudian skripsinya itu dengan apa ya, dilakukan secara ketat, anak-anak Gen Z sekarang, anak-anak generasi strawberry sekarang, itu dengan mudahnya stres. Mmm. Dengan mudahnya stres. Kemudian yang namanya digitalisasi, yang namanya AI, yang namanya, informasi global, kan susah Kang ya, Ya diverifikasi, susah membedakan mana ini fakta, ya. mana ini opini, mana ini propaganda, mana ini hoax. Kan gitu. Sekarang derita masyarakat global itu kan melalui digitalisasi kan seperti itu. Mmm. Ya, ada isu A, wah digiring ya dengan bahasa algoritma. Tiba-tiba dia dengan cepatnya populer seperti itu. Beberapa tahun kemudian dengan logika algoritma digital juga jatuh bebas si tokoh itu. Kan sekarang seperti itu. Orang dengan mudah terkenal, orang dengan mudah tenggelam. Dan itu saya yakin menjadikan pola pikir bagi generasi-generasi para pelajar, para mahasiswa, ya generasinya generasi instan. Mmm. Mikirnya bagaimana dia menjadi artis seperti Korea, karena dia sering nonton di internet Korea atau Dracin. Bagaimana, ya nonton Dracinnya sih nggak apa-apa, tapi kan nilai yang dibangun oleh Dracinnya sendiri kan Iya. ini, tiba-tiba pola pikirnya CEO, padahal dia kemampuan ekonomi di rumah tangganya hanya sebatas maaf, jadi tukang beca dan sebagainya, Mmm. ya. Ini di satu sisi dengan adanya digitalisasi ya saya sepakat lah bakal akan membantu manusia, melakukan, percepatan dalam aktivitas sehari-hari lah, seperti itu. Tapi berbahayanya justru, memunculkan paradigma karakter orang-orang menjadi instan, ya, nggak mau membaca panjang, kan sekarang kan ya, nonton TikTok beberapa menit, Iya. nonton YouTube beberapa menit ya, kemudiannya semuanya instan. Ya, otak kita jadi instan 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 gitu. Padahal sebagai apa ya, insan pembelajar kan dilatih ketekunan ya dulu Oh ya, iya, Pak. baca buku, Ada saya masih proses yang lama ya, Pak, ya? saya dulu masih ingat nih di UGM ada satu dosen ya, disuruh untuk melakukan tugas anotasi bibliografi. Oke, dia masuknya itu wal awwalu wal akhiru, Kang. Dia masuk teh pertemuan pertama dan nanti pertemuan terakhir. Sederhana saja, "Kawan-kawan, ini saya bawa buku nih 25 buku, set, silakan dipelajari. Ketemu sama saya nanti di pertemuan menjelang UAS." Selesai, kata saya, "Ah, enteng." Ternyata dia, ya, dosen itu tahu titik koma dari 25 buku itu. Mmm. Ngeri kan akhirnya pas ujian, akhirnya mati saya nggak bisa jawab, akhirnya ngurang semester depan. Semester depan lagi, Sama. sama juga masih repot karena 25 buku itu harus ditaruh dalam kondisi di luar kepala ya.
bukan di Wakapa maksudnya di dalam buku ya, tapi benar-benar ada nempel di sini. Akhirnya kontrak mata kuliah itu kedua kalinya gagal juga, Kak. Akhirnya saya bisa lulus di, kontrak pembelajaran yang ketiga kalinya. Saya yakin insan pembelajar itu adalah insan yang dalam tanda kutip tekun, Iya. ya tekun sekali. Kalau kita tekun nanti hasilnya juga mungkin akan maksimal. Itu sebenarnya Kang kekhawatiran, kecemasan saya untuk melihat kondisi, generasi muda kita ketika dihadapkan dengan persoalan, digitalisasi. Ini tuh, selaras dengan artikel tahun kemarin kalau saya tidak salah, Pak. Artikel tahun kemarin itu saya ada sebuah artikel luar yang judulnya mirip kayak tadi, Pak. Jadi ada seorang guru yang berhenti Mhm, mengajar mhm, gara-gara dia itu lelah mhm, memeriksa ya, kalau dia itu di artikel tersebut tuh artikel luar, saya tuh lelah katanya memeriksa hasil ujian, hasil tugas anak-anak mhm. sekolah yang jawabannya ChatGPT semua gitu kan. Iya, Nah ini gimana Pak, jawaban dari seorang istilahnya dosen untuk menanggapi fenomena kayak gini gimana Pak? oke, Supaya tidak ada betul. jawaban. Kata saya itu keprihatinan kita semuanya, Kang, Hmm, keprihatinan kita. Dosen bikin soal kata saya tadi ya, dengan ChatGPT. Siswa menjawab dengan ChatGPT, diperiksa dengan ChatGPT. Nah ini jadi sekali lagi ini menjadi refleksi kita bersama lah hmm, ya Kang ya. Refleksi kita bersama bagaimana sebenarnya pendidikan itu tidak hanya mencerdaskan, tapi membuat kita bijak sebenarnya. Pendidikan tidak hanya menyuruh kita untuk, pintar secara kognitif, tetapi menyentuh rasa juga. oke. Betul. Jadi saya sepakat dengan itu, Kang. Ini mah omong-omong dulu tahun 2014, Kang, saya pernah melakukan penelitian ini di Garut ya, sederhana sekali ya, bagaimana sebenarnya pendidikan adab itu memang ada di sekolah, pendidikan karakter itu memang ada di sekolah. Pas waktu itu saya meneliti 200 siswa di Garut, SMA 200 orang, SMK 200 orang, jadi genap 400 orang. Hmm. Judulnya menggelitikkan, ya. Jadi sponsornya dulu sama UNICEF, sama Lembaga Studi Agama dan Filsafat, sama satu lagi sponsornya Terdos Homes, ya. 2014 nih Pak ya? 2014 itu. Berarti jauh sebelum AI Heeh, ini ya? iya betul. Sederhana Kang, kita mengukur seberapa efektif ya, pendidikan karakter di sekolah. Saya melakukan penelitian dan ditulis di jurnal berbahasa Inggris, Mhm. diadakan di 16 negara, pas waktu itu di-publish oleh Kemenak, judulnya Dharmaji Behavior School. Dahar 5 bayar hiji Pak. Iya. Jadi sederhana sekali. Sebenarnya pendidikan karakter itu, di sekolah itu tidak melulu ngomong tentang angka, kognisi, kompetensi. Satu Kang, ini, Mmm. tentang ya karakter, jiwa, dan sebagainya. Ya sederhana, persoalan Darmaji kan persoalan ya klasik Kang ya. Klasik Nggak tahu sebenarnya. anak-anak sekarang paham nggak ya Darmaji Pak? Dahar 5 bayar hiji gitu kan Pak ya? Iya iya iya. Sangat paham kayaknya, Oke. sangat paham. Masih relevan oh Iya masih, iya oke. iya. Jadi bagaimana sebenarnya ya, sisi-sisi sekolah itu menyimpan persoalan-persoalan Mmm, ya. Saya sepakat Kang, ungkapan Rum Topati Masang ya, pemikir pendidikan di Indonesia. Dia mengatakan, sekolah itu tidak hanya mencetak orang hebat, mhm. tapi sekolah juga mencetak penjahat. Ini sebagai kritik ya, ini sebagai Paradoks kritik. berarti ya? Iya, Oke paradoks ya, oke. paradoks. Karena sederhana Kang, koruptor-koruptor sekarang yang ada Mmm, di jabatan-jabatan publik kepemerintahan, mereka ada orang-orang yang bersekolah Kang. iya Dia sedang berdarmaji dengan APBD-nya, berdarmaji dengan APBN-nya. iya Jadi sederhana kalau menurut saya. Jadi Pak. sebenarnya perilaku koruptif itu sebenarnya ada di sekolah. Jauh-jauh hari, saya 2014 itu studi tentang hal tersebut dan itu memang mencengangkan kan. Itu sampai Dari 400 orang berapa orang Darmaji? sampai sepertiganya kan. Dia Sepertiga, luar melakukan biasa. pernah melakukan darmaji di sekolah, seperti itu. Sekali lagi ini renungan ya, Iya renungan iya iya. bahwa memang
sekolah kita nggak, apa ya, sama seperti di negara, sebenarnya koruptor itu nggak semua orang, ASN nggak semua orang pejabat negara itu korup. Cukup Iya. hanya beberapa orang saja, tapi cukup untuk membangkrutkan keuangan negara. Sama di sekolah juga. Saya punya studi, Kang, tentang kantin kejujuran. Iya. Coba, saya punya studi nih, tidak ada satupun kantin kejujuran yang bisa dirasakan sukses. Iya. Pada Karena tutup, apa? Pak. Betul, ya, kantin kejujuran ada yang seperti ini, dulu saya pernah riset di Bekasi itu. Jadi si anak itu, ngambil makanan ya gehu bara-bara seperti itu ya. Kemudian, ngambil gehu bara-bara dia lah ya untuk sarapan. Kemudian dia menyimpan, uang 5.000. Setelah itu kan dia kalau kantin kejujuran kan ngambil kembaliannya sendiri ya. Setelah itu dia ngambil 20.000 kembaliannya. Uang dia surplus menjadi 15.000 ya Kang ya. Iya, Karena kan iya. dia nyimpan 5.000 ngambil 20.000. Jadi surplus Oke. 15.000. Belum dia dapat gehu. Makanannya, betul. Cukup dari 300 orang melakukan hal itu 10 orang aja cukup untuk membangkrutkan kantin sekolah. Makanya kantin kejujuran itu saya punya studi memang tidak ada satupun yang dalam tanda kutip semuanya bangkrut pada masanya lah seperti itu. Baik, Pak, menarik. Ini kan Iya. saya sudah menjadi orang tua alhamdulillah, Pak, Betul. ya. Ini sekaligus konsul sekaligus nih, Pak. Gimana tuh, Pak, cara menanamkan, itu kan karakter kayak gitu kan, di sekolah juga bagus, adapun Betul. mungkin di lingkungan keluarga juga mungkin sebagai madrasatul ula kan perlu Betul. juga, Pak, ya gitu. Betul. Gimana nih, Pak, supaya caranya anak-anak kita itu ya tadi tidak ada lagi darmaji itu atau karakter-karakter baiknya itu Betul. yang menanamkannya? Kalau saya sederhana, Kang. Bagaimana kita membangun sistem budaya positif. Jadi sistem budaya positif itu dibangun di ruang, kalau dalam di sosiologi keluarga itu dibangun di unit paling terkecil, yaitu yang namanya keluarga. Saya sepakat dengan ada istilah al-ilmu nurun. Kalau bahasa aslinya al-ilmu nurun itu adalah ilmu itu cahaya. Padahal saya menafsirkan lain, al-ilmu nurun. Maksudnya apa? Ilmu itu diturunkan. Oh, secara bahasa Maksudnya Sunda. apa? Iya, secara bahasanya. Jadi al-ilmu itu nurun. Al-ilmu itu nurun, nggak naik, Kang. Maksudnya apa? Bapak yang pembohong itu besar kali bisa menciptakan anak yang pembohong. Bapak anak tukang ngadu ngayangan, besar kemungkinan anak oge ngadu ngayangan. Bapak anak tukang ngadu muncang, besar sekali, ya, besar sekali anak juga ngadu muncang. Jadi sederhana sebenarnya. Dari mamahna? Ya, sama lah, itu bapaknya juga ya. Pilih ada yang kata mamahna teu kasebut, sampai Makanya ya. ilmu itu diturunkan Dari orang tuanya. Ya, dari orang tuanya, dari lingkungan terkecilnya kepada kepada yang unit yang lebih rendah di bawahnya. Makanya sekali lagi lingkungan itu terus membangun. Beberapa teori sudah sangat tegas sebenarnya, posisi lingkungan itu terus mengkonstruk karakter seseorang. Makanya kan kalau dalam sistem ini Kang, dalam sistem alur jejaring KDRT kan seperti sederhana sekali ya. Saya ini kan gini. Bapak yang garap menendang pasti istrinya. Istrinya tidak mungkin menendang suaminya karena gak kuat. Akhirnya yang ditendang anaknya. Anaknya tidak mungkin menendang bapaknya atau ibunya. Akhirnya ada kucing di jalan ditendang atau adiknya. Adiknya gak kuat menendang kucing. Kucing yang besar gak kuat. Akhirnya kucing kecil-kecil juga ditendang seperti itu. Al-imunur. Ya. Jadi alurnya seperti itu. Makanya sistem budaya itu memang dikonstruk dari lingkungan kecil menjadi lingkungan yang besar. Seperti gitu. Makanya sekali lagi kita sangat bersyukur ya kalau memang anak cucu kita ataupun lingkungan kita memang berada pada lingkungan yang seperti itu. Nah sekarang tuh Pak, lingkungan itu kan sudah bergeser Pak ya. Dalam istilah kayak gini, orang tua sekarang itu lebih takut anaknya berdiam diri di rumah dengan HP-nya atau dengan internet. Kalau zaman dulu kan saya aja waktu kecil Pak ya, misalkan pulang sekolah agak telat sejam, langsung dicari kan ke bapak teh di mana ya misalkan itu kan. Kalau sekarang mah kan aya anak cicing di rumah dengan HP dengan internetnya, si orang tua teh hariwang. Karena lingkungannya ya ini sosial media katanya. Betul. Nah kekhawatiran saya tuh kayak gini Pak, udah semakin banyak kan jadi dalam artian lingkungan tuh udah bergeser. Betul. Jadi anak itu nggak usah keluar rumah pun dia udah bisa berlingkung di HP-nya gitu ya. Betul. Melihat segala macam. Yang menjadi kekhawatiran saya itu
ini saya sering ngobrol juga kepada teman-teman, bahwa sosial media saat ini tuh udah terlalu banyak hiburan, Pak, ya. Betul Betul, Pak, ya? betul. Itu satu. Poin yang kedua adalah saya itu sangat menunggu sekali para ahli untuk berkonten juga gitu, Pak. Iya, sip. Iya Dalam iya. artian, apa ya, jihad algoritma cenah bahasana teh. Betul Jadi betul. biar si algoritma kita itu nggak hanya bersifat hiburan aja, bahkan ke yang condong banyaknya kan negatif gitu, Pak, ya. Betul Itu gimana nih, Pak, betul. menjawab tantangan ini nih? Oke, saya sepakat bahwa memang konten yang disajikan di dunia, digital, di dunia internet memang seperti pilihan hidup, Kang. Ada Mmm, jalan kebenaran, ada jalan, ya kesesatan seperti itu. Makanya saya sepakat bahwa harus ada tuntunan atas berbagai tontonan yang ditampilkan dalam dunia maya, mmm, seperti gitu. Kalau dulu TV, itu kan jelas lah, TV mah disensor ya, ada KPI, Pak, ya? ada berbagai sensor. Kalau ada yang nyeleneh atau apa bisa jadi ada teguran dan kalau internet, coba bayangkan, Mmm, sekarang kan studi ekstremisme, ya, nah itu. itu mereka itu meracik bom itu saya punya beberapa hasil kajian, itu bukan dari sengaja orang langsung secara, ketemu belajar, enggak. Mereka belajar di YouTube. Nah, Gerakan terorisme juga sama seperti jadi sebenarnya maaf ya, di dunia maya ini menjanjikan apapun. Nah, cuman, harus ada kata saya, jihad algoritma itu tadi ya, kan bagus ini istilahnya. Ada jihad algoritma itu yang menuntun sebenarnya, eee, apa ya, menonton yang aman, mmm, kemudian mengunggah yang aman dan apapun yang aman di dunia internet yang bijak itu seperti apa. Kalau tidak, ya kita harus mengembangkan generasi menjadi generasi yang sejelek-jeleknya sekarang seperti ini, mmm. seperti itu. Karena sekali lagi anak itu sekarang sudah tidak mau gerak, Kang. Iya, Eee, Orang duduk mampu berjam-jam, bahkan berhari-hari, ya, hanya untuk menyaksikan salah satu layar monitor, seperti itu. Tetapi proyeksinya, pikirannya dia langsung mengembara ke mana ke mana ke mana, karena menembus, ya tembok, apa yang kita sebut sebagai tembok kamar dan sebagainya. Dan ini kata bagi saya, nanti akan menunjukkan ya mentalitas-mentalitas yang dalam tanda kutip, harus diselesaikan oleh semua orang, seperti itu. kalau idealnya kan harusnya para ahli gitu yang banyak views Betul. gitu ya, atau misalkan apalah gitu. Ini kan sebaliknya gitu. Bahkan ya itu ada kemirisan, ya jangan Betul jauh-jauh lah untuk anak saya gitu. betul betul Anak saya juga kan pulang sekolah teh pasti short, dia nonton betul itulah YouTube gitu. betul Meskipun udah difilter tetep we betul ada kan konten yang kayak gitu. Terus selain selain itu tuh yang jadi pikiran tuh tindakan konsumtifnya kan betul jadi naik oke, Pak. betul betul. Iya. Jadi saya berkaca, Kang, ya, bahwa dunia digital itu mirip seperti dunia jurnalistik gitu ya. Jurnalistik. Eee, Bad news is Good good news news. ya. Jadi, eee, berita-berita yang jelek itu justru berita yang baik. Makanya kan sekarang, di YouTube-YouTube, di apa ya, wah itu kalau sudah perang udara ya, di dunia digital itu, Mmm, saling perang opini ya, perang propaganda dan sebagainya dan ini wajar. Ini adalah salah satu, apa ya, produk digital itu memang seperti ini, seperti itu. tadi kan Bapak sempat bilang ada, budaya Sunda, Pak, ya? Mohon mohon, ya. Budaya-budaya sana. Kemarin itu, Pak, abi ngiringan bedah buku Hololive Pak Iip. Oke, betul. Tah abi Asik ge Kakak. di dinya teh termenung gitu, Pak, ya. Iya iya, Termenung tuh dalam artian kieu, "Oh ternyata sehebat ini budaya, Sunda teh," gitu, Pak. betul. Abong abi sana jarang ieu lah meureun kurang terpapar ternyata Sunda teh. Abi ge nembe kumaha terbuka gitu, Pak. Betul Emang sehebat ini gitu orang Sunda teh betul. gitu. Mungkin kumaha tah menurut Bapak pandangan? Dan memang kieu Kang, ketertarikan abis tuh di SCG juga S3 ngebahas Sunda, memang, kahiji Sunda teh unik, ya. Pami apar urang mah kan Sunda teh Jawa Barat teh namanya. Iya. Justru abi mah tinu referensi anu ku abi diaos, bahwa Sunda teh memang Sundaland. Sundaland teh,
lebih besar daripada Nusantara sebenarnya. Kemudian manuskrip-manuskrip Sundaren, ya, itu memang luar biasa. Makanya abdi sebenarnya peradaban Sunda teh peradaban yang adiluhung, ya. Peradaban yang tinggi lah. Bahkan Pak Ip bilang cenah sudah ada udah ada pemerintahan Sunda ya. Sundaren itu kan abdi tinggal petana agung kan Sundaren teh nya. Jadi tanah Sunda teh nya ngeri lah, dan memang naskah itu diakui Sundaren itu pas waktu zaman Palamus. Wah, dan abdi ningali emang istilah Sunda teh di Yunani oge geus sudah kakoncara, ya. Bahkan abdi ningali nya Kang ya, dalam rumpun keilmuan sosiolinguistik gitu nya, ditinggal Sunda teh memang bahasa Sunda bahasa anu paling komprehensif. Serius abdi. Persis seperti idiom bahasa I'rabna Arabnya, gitek, butak, gitek, gigitek, gitek. Coba kan. Gua, geo, gegeoan, geo. Sunda tahnya. Belum vocabulary-nya ngeri juga kan nih kita. Bab tuangnya. Tuang, makan, dahar, rodok, neda, legek. Wah, ada kan varian nanti banyak. Betul. Ti Tanjong, ti Solo, ti Sorodot, ti Serere, ti Jengkang, ti Tanjung. Wah, itu tuh kan ngeri. Kalau berarti kan itu kan proses vocabulary-nya udah panjang. Nah, dari aspek itu saja sebenarnya peradaban Sunda teh so abdi mah nya adiluhung so abdi nya besar, bukan abdi Sunda gitu nya. Kan abdi ninggal pami abdi ketepang sakang saha gitu nya nu peneliti di luar negeri nya. Memang unik Sunda. Unik seperti itu. Ini Pak, yang menarik dari Bapak ini adalah sering menulis Pak ya, membuat esai dan seterusnya. Yang mana kemampuan menulis ini tidak luput dari banyaknya membaca Pak. Betul. Ini gimana Pak supaya istilahnya teman-teman kita atau mungkin ya mahasiswa kita, adik-adik kita untuk senantiasa hobi membaca ini gimana nih Pak? Oke, sip. Saya punya tagline seperti ini Kang. Banyak baca, banyak lupa. Sedikit baca, sedikit lupa. Tidak baca, tidak lupa. Maksudnya bukan berarti mari kita tidak membaca ya. Tapi justru seperti ini. Kalau kita membaca 100 lembar, maka sebenarnya yang nempel di kita contohnya 30 lembar. Yang mendingan masih ada 30 daripada kita tidak membaca sama sekali. Makanya yang hilang itu juga dari nol. Makanya sekali lagi, menulis itu dan membaca itu adalah skrip permanen. Skrip permanen itu mari mencipta keabadian. Karena sederhana sekali Kang. Sesuatu yang dituliskan, selama tulisannya itu terjaga, maka berapa ratus atau ribu tahun pun akan menjadi ya legacy ya Pak? Betul, legacy. Daya ingat yang sangat luar biasa. Beda ketika menyimpan memori itu di sini. Seiring waktu, seiring sakit migrain, seiring sakit kepala, ya hilanglah memori kita. Akang tadi bisa mendengar ucapan saya dari awal sampai akhir. Bisa nggak menjelaskan dari awal sampai akhir itu dengan kosakata yang sama persis? Nggak bisa kan? Susah. Makanya memori itu memiliki keterbatasan. Dan menulis, mencipta keabadian. Menulis butuh bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Yang membaca. Kalau tidak bisa menulis, ya, habitas takang, itu bisa menulis. Berarti ada yang salah dengan bahan bakarnya. Makanya siapkan bahan bakarnya. Bahan bakarnya salah satunya itu dengan membaca. Dan menulis adalah sebuah kreativitas. Mencipta sesuatu dari sudut pandang lain. Makanya itu disebut sebagai keunikan penulis. Makanya kalau saya sih membaca dan menulis itu sebagai sesuatu dua sisi mata uang yang tidak bisa dihilangkan. Dan di zaman sekarang Kang, di zaman digital, membaca itu bukan sesuatu yang artinya harus membaca ikro, melihat buku. Membaca realitas saja itu adalah fenomena atau bahan bakar untuk menulis. Ya. Jadi contohnya saya melihat di TV ada menteri ciwi-ciwi ya yang mengatakan bahwa nanti karena seiring dengan kejadian tabrakan di Bekasi Timur ya, kemudian gerbong perempuan itu harus dipindah ke tengah ya. Nah, sederhana, dari sana saja kan saya sedang membaca televisi. Dari sana kan menjadi ide yang sangat luar biasa. Hari Senin kemarin saya menerbitkan tulisan tentang gerbong terakhir. Jadi setiap laki-laki itu jadi tumbal kan. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi membaca itu
everything. Hmm. Ya, membaca itu tidak hanya membaca read dalam artian membaca buku, Iya. membaca realitas, membaca fakta, membaca fenomena adalah bagian daripada bahan bakar untuk tulisan. Seperti gitu. Baik. Ada tips nggak Pak bagi yang istilahnya, saya mau nih, saat ini saya mau belajar membaca gitu. Oke. Tipsnya seperti ini, saya kasih dengan sebuah cerita. Ada seorang mahasiswi datang kepada saya. "Kang, saya ini tidak bisa menulis. Hmm. Jangan paksa saya untuk bisa menulis. Kalau Akang memaksa saya menulis, tiba-tiba keluar keringat dingin. Dada berdegup kencang. Tuh menerok-teroknya. Besoknya saya sakit mencret." Nah, tanpa tahu ternyata saya merekam pengakuan si mahasiswi itu. Hmm. Kata saya, "Cret," saya pijit, "ini suara kamu?" "Iya, suara kamu." Kata saya, "Tulislah." Dia menulis, akhirnya saya tidak bisa menulis. "Jangan paksa saya menulis, kalau saya menulis nanti saya akan anu dan sebagainya." Kemudian saya tanya, "Kalau saya kasih tulisan, judul, kira-kira judulnya apa?" "Judulnya saya tidak bisa menulis, Pak." Sederhana sekali bagi saya. Saya tidak bisa menulis, ketika dituliskan, maka jadi tulisan. Seperti itu. Kalau saya bisa menulis, maka akan menjadi sebuah tulisan yang hebat. Seperti gitu mungkin, Kang, hikayatnya. Jadi saya tidak bisa menulis saja, ketika jadi dioralkan, kemudian direkam, dituliskan, menjadi sebuah tulis. Jadi tips bisa menulis dari saya, 1 Kang, menulislah. Seperti gitu, ya. Iya. Nah, kalau ini Pak, gimana caranya, sekarang kan tadi kita udah ngobrol banyak bahwa era tantangan di sosial media ini selain memberikan banyak manfaat ya, di sisi Betul. lain gitu kan, banyak juga tantangan-tantangan gitu ya, kayak misalkan distraksi, ya ceritanya mungkin ngerjain tugasnya 10 menit, YouTube-nya 2 jam. Itu kan realitas sekarang Pak ya. Iya. Gimana nih Pak supaya mahasiswa ataupun anak-anak sekolah istilahnya supaya tidak mudah terdistraksi dengan hal seperti Oke. Kalau saya ingatkan saja, kita kan semuanya pola pembelajarannya kan pola pembelajaran bukan doktrin sekarang ya. Iya. Pola pembelajaran yang orang dewasa, andragogi. Jadi bagaimana belajar yang baik, bagaimana segala sesuatunya itu didorong oleh motivasi intrinsik. Kalau saya sederhana, ya nggak apa-apa, ya. Ingati anak tentang visi, tujuan hidupnya seperti apa. Nanti dengan itu anak akan sadar dan tanggung jawab. Ya, belajarnya cuma 5 menit, kemudian buka YouTube-nya 5 jam, kan gitu ya. Nanti ketika anak diingatkan, bukan dipaksa, anak diingatkan. Karena memang ya. generasi Gen Z, maka kalau dipaksa itu nggak bisa sekarang. Iya. Diingatkan. Bagaimana motivasi intrinsik itu muncul tumbuh dari kesadarannya dia masing-masing. Kalau sudah gitu, nanti anak itu akan kreatif. Betul. Belajar itu Kang, ya, saya punya quote lagi, belajar itu memang lelah Kang. Tapi bodoh di kemudian hari sungguh sangat melelahkan. Jadi bodoh teh ripuh Kang. Seperti gitu, ya. Jadi generasi strawberry sekarang, generasi Gen Z sekarang sebenarnya sudah berubah paradigma pendekatan pembelajarannya sebenarnya. Yaitu dengan, ya kalau Pak Menteri menyebutnya deep learning, bagaimana belajar itu dengan penuh pemaknaan, dengan apa. Bukan lagi belajar dengan di ujung panggebug ada emas gitu ya. Maksudnya ya anak-anak sekarang nggak bisa dipaksa. Tapi tumbuh dengan perasaan, tumbuh dengan kedewasaan, penuh dengan Kalau dari segi tulisan Bapak nih, tadi kan saya juga cerita dengan Bapak banyak sekali tulisan gitu Pak yang sudah dihasilkan gitu. Betul. Yang paling menarik mana nih kalau boleh cerita? Oke, saya sedang menerbitkan 1 buku, doanya saja, judulnya Evolusi Bekok. Ya agak nyeleneh nih ya. Evolusi Bekok. Jadi bagaimana sebenarnya orang Sunda melakukan evolusi. Evolusi itu perubahan ya, perubahan dari dulunya dulu zaman purba, maaf sekali orang buang air besar itu di mana aja. Kemudian ngariang ya, kemudian ditutup seperti kucing. Kemudian setelah itu
di sungai, setelah itu di Panciringan ya, yang menggunakan 3R itu reuse, recycle ya. Jadi kemudian setelah itu masuk ke kloset umum, setelah dari kloset umum masuk ke kloset pribadi, kemudian sekarang masuk ke kloset digital dan semuanya itu kan cerita-cerita itu kan sangat mengharu biru. Ya, Hmm. kemudian itu kan sebenarnya rangkaian buku dari seri motivasi seri ya. Jadi bagaimana motivasi orang Sunda zaman bahara itu sangat luar biasa tapi disajikan dengan bahasa seri. Makanya saya sebut seri motivasi seri. Jadi seri membangkitkan semangat tapi dengan gaya ketawa lah. Makanya saya kasih judul Evolusi Si Bekok. Bekok seperti itu. Ini berarti sebentar Iya. lagi, Pak. Ya, Ya. lagi proses editing lah, seperti gitu. Siap. Ya, ya mirip-mirip evolusi Darwin lah. Kalau yang saya mah evolusi Bekok saja kak, seperti itu. Siap. Nah, kalau dari bacaan, Pak, Iya, ya tadi udah disampaikan bahwa seorang penulis pasti tidak luput dari banyaknya bacaan. iya. Mungkin ada boleh share, Pak, buku favorit Bapak, 3 buku barangkali, eh Buku yang paling yang memorable menggugah, misalkan yang betul. paling Ya, pertama yang paling menggugah saya itu buku dari Eka Kurniawan ya, senior saya pas waktu di UGM. Cantik Itu Ruka. oke. Saya sering ngobrol sama beliau, Kang Eka, cantik itu ruka, tapi jangan lupa tidak cantik tambah luka. Kata saya. Lebih parah. Iya, Iya iya jadi iya. memang buku itu sangat mengharu biru, Iya Kang, iya ya. iya. Jadi gagasan tentang gendernya sangat luar Mmm. biasa, kemudian pertarungan superioritasnya juga luar biasa, dan yang paling hebat bagaimana Kang Eka Kurniawan itu mampu menampilkan novel Cantik Itu Ruka itu dari sudut pandang yang memang tidak diduga-duga sebelumnya. Iya iya. Itu yang paling saya senang, seperti itu. Ya, itu buku yang Pertama. pertama ya. Buku yang kedua yang paling senang saya baca bukunya Little Prince ya, Pangeran Oh ya, Kecil Little ya, Prince. Pangeran Kecil Mhm. ya. Itu buku terjemahan ya, tapi buku eta teh pika sebenarnya tapi pika sebenarnya oke gitu ya, seperti gitu. Jadi memang sebenarnya buku terjemahan itu apa ya, menjadi semacam pembanding ini ya, pembanding sistem kebudayaannya. Oh, di luar negeri mah memang mimpi budak leutik teh seperti Iya 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 ini. iya. Kalau di urang makannya, Mmm. kalau ditanya teh, "Kamu cita-cita jadi apa?" "Dokter," katanya, sudah selesai ya. Semua menjawab dokternya, gak mau jadi cita-cita jadi penyiar, gak mau jadi Iya iya. apa, semuanya dokter aja flat seperti itu. Tapi di luar negeri itu memang luar biasa. Kemudian buku ketiga yang menginspirasi saya itu ada buku semacam apa ya, motivasi, judulnya Sang Alkemis. Alkemis. Iya, Mmm. Sang Alkemis, Paulo Coelho. Iya. Itu, bagi saya itu wah luar biasa ini. Jadi, Paulo Coelho tidak menyebutkan dirinya muslim, karena dia seorang non-muslim. Tetapi memang kedekatan dengan nilai-nilai agama yang saya anut, Mmm. saya semakin sadar bahwa memang, sebelum memotivasi orang itu, ya harus beres dulu, harus Iya, selesai dulu dengan dirinya dirinya sendiri, sendiri. seperti gitu. Jadi saya temukan itu di novelnya, Paulo Coelho-nya, Alkemis. Sang Alkemis, Alkemis. judulnya Sang Alkemis, karangan Paulo Coelho, seperti itu. Baik. Tapi bagus kan, di bahasa abdi mah, berbagi inspirasi ya ke teman-teman, ya ini mah da podcast lebih tajam daripada, eee, televisi, Mmm. lebih tajam daripada radio kan geus punah kan seperti Iya gitu. iya. Jadi ya kalau boleh cerita dulu itu, Pak, Mhm, primaries bikin podcast itu, eee, saya tuh gini, Pak, dulunya tuh resah mhm, masalah yang tadi yang saya mhm, sampaikan bahwa itu berarti di 2022 itu, Pak, mmm, saya sudah resah, ini sosial media udah arahnya ke hiburan terus kata mhm, saya. mhm, Mau ini ah, mau bikin podcast mhm, kata saya kayak gitu tuh. Tujuannya apa? Ada 3, yang pertama saya pengen silaturahmi, mhm, mhm, silaturahmi aja ke mhm, teman-teman OSIS, mahasiswa, pengen mhm, ngobrol aja. mhm, Karena saya basic-nya tuh orangnya seneng dengerin, mhm, seneng ngobrol, seneng denger lah betul gitu betul, orang. Nah, terus saya sering bilang ke tim, kita tujuan bikin podcast ini Omat, tidak mengejar like, views, karena akan jauh kata saya. betul, mhm, mhm, Karena tipe kayak gini tuh akan sedikit sekali yang segmented, nonton, ya, segmented. heeh, Bahkan makanya kenapa dibilang kayak gitu, supaya terkecewa gitu, betul, nah misalkan penonton makanya saya setiap posting, saya nggak peduli karena
dan saya mah sudah menemukan kebahagiaan ngobrol dengan yang Betul bersangkutan. betul Itu bahagia bagi saya betul. sendiri gitu. Aktualisasi dirina eta. Silaturahmi. Yang kedua, itu tuh gini Pak, saya banyak lihat artikel dan banyak orang yang bilang bahwa orang Indonesia itu tidak pernah kekurangan orang kompeten Pak ya. Cuman Mhm. kekurangannya itu yang pertama, orang Indonesia tidak berani untuk berargumen atau Mhm. tidak banyak ngomong. Betul. Yang kedua bahasa mungkin ya, salah Mhm. satunya bahasa Inggrisnya Iya. kurang juga. Makanya kumahanya cenah supaya barudak yang masih muda ini berani ngomong, Mhm. "Oh cenah latihan ngomong we di nama di podcast," kata saya gitu. Makanya saya sering ngomporin juga ke Iya. mereka teh, "Kamu di sekolah bikin dong podcast," kata saya. Karena saya yakin gadget mah palinter Pak, leuwih Betul, jarago, lebih alat ini, udah lebih punyalah lebih mereka, menguasai mereka. lebih menguasai. Mhm. Chat saya, "Tujuannya tujuannya jangan mencari like, tapi latihan kamu supaya bisa ngomong." Iya. Kata saya, "Ngomong tuh mahal," kata Mhm. saya. "Ya sesimpel kamu nanti meureun ngerayu calon mertua kamu, itu kan modalna ngomong," saya gitu. Kudu kudu nah itu Pak, tujuan-tujuan kami bikin podcast itu ya untuk itu. Betul. Tujuan awalnya mah silaturahmi, Saya bisa, bagus. berani ngomong, karena kan banyak Pak ya, Mhm. orang yang pinter, tapi dia itu belibet pas ngomong. Betul. Banyak Iya Pak ya yang iya. kayak gitu tuh. Banyak. Makanya kumaha cenah, "Ya itu latihan." Kan seueur Pak ya ge teman-teman lah yang mahasiswa atau yang SMA, "Abi nggak bisa Pak." "Hayu," saya teh bukan nggak bisa-bisa, "Saya juga nggak bisa makanya saya latihan," kata saya Iya. teh gitu. Iya. Dan alhamdulillah Pak, karena tujuannya silaturahmi gitu ya, bisa ketemu dengan Bapak. Betul, senang senang. Saya, kalau Iya. misalkan untuk ngambil sesi sendiri mah harus bayar berapa, dan ketemu dengan Bapak nyocokin jadwal juga Iya hese iya, gitu ya. santai aja. Di sisi lain kan ada istilahnya ya tadi jihad algoritma Pak, Betul minuhan algoritma dengan konten-konten positif. betul. Meskipun susah juga sih gitu, Iya, nggak tapi ya apa-apa nggak apa-apa. berjuang lah, itu Pak Yang mungkin penting Pak. mah kita konsistenan aja. Baik Pak, tinggal ini mungkin ada pertanyaan selanjutnya, gini Pak, pendidikan Indonesia secara umum tiap tahunnya selalu ada perbaikan gitu Pak ya. Betul. Mungkin saya pengen nanya dari Bapak, kira-kira apa yang harus kita lakukan lagi gitu Pak ya, supaya pendidikan Indonesia nih lebih baik lagi Pak? Oke. Saya yakin, kita kan di Indonesia kan doyan gonta-ganti kurikulum Kang ya, Mhm. heeh. Tapi nggak apa-apalah semua kurikulum itu memang, sebenarnya niatnya bagus Mhm. ya. Cuman, saya sih ingin pemerintah itu tegas ya, tegas kemudian lugas tentang tidak lagi ada kegambangan kurikulum. Oh Iya. iya. Jadi, istiqomah saja. Istiqomah dari awal sampai akhir kurikulum yang kita gunakan seperti itu. Karena saya lihat, fenomena kurikulum di luar negeri itu sederhana, tapi konsisten banget. Jadi, input sama output-nya nanti bisa kelihatan secara Mmm. kasat mata. Nah, di kita kan belum apa-apa, sudah diganti, ini diganti, dan diganti. Jadi memang hasilnya tidak kelihatan secara Mhm. kasat mata. Makanya kata saya, apa ya, eee, konsistensi ini penting konsistensi ini penting. Makanya semua kurikulum kata saya juga tidak ada yang jelek, semuanya Mmm. juga bagus. Tetapi konsistensi, guru-guru jangan disibukkan dengan administrasi, Iya. kemudian saya sangat sepakat bahwa anak itu memiliki prinsip diferensiasinya Iya. masing-masing, ya. Jangan pernah menyamakan bahwa potensi anak itu sama. Iya iya. Anak itu limited edition, ya. Minat, bakat, kemampuan anak itu berbeda-beda. Saya membayangkan bahwa anak dalam satu kelas itu seperti kebun binatang, Kang. Ada Mmm. monyet, ada buaya, ada burung, ada ikan, dan sebagainya. Kalau gurunya ngomong, "Kita akan belajar terbang." Yang bahagia adalah burung, Burung yang stres monyet, dan yang ikan. stres ikan, yang buaya, seperti itu. Iya. Jadi jangan pernah memaksakan, satu keahlian, satu kompetensi di dalam kelas. Mhm. Karena anak itu prinsipnya diferensiasi, ya. Saya yakin ada anak yang jago bahasa, ada anak yang Mmm. susah menghafal bahasa, ada anak yang jago sains, ada anak yang susah belajar sains. Ya itu mah sunatullah. Karena kita menganggap bahwa setiap anak itu punya minat, bakat, dan kemampuan yang berbeda. Makanya saya sih, apa yang harus kita perhatikan dalam sistem pembelajaran di dalam kelas dan sebagainya, satu, menempatkan anak sesuai minatnya seperti apa, Iya. menempatkan anak sesuai dengan bakatnya seperti apa.
menempatkan anak sesuai dengan kemampuannya seperti apa. Tidak ada anak yang sama rata, Betul. seperti itu. Baik. Baik Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami, barangkali ada yang mau disampaikan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan Pak, Oke, sekaligus closing statement ya. dari Pak Dokter, silakan. Saya sepakat bahwa yang akan merubah masa depan kita, yang akan mengarahkan kita ke kesuksesan, itu adalah pendidikan. Iya. Pendidikan sepanjang hayat. Kalau dalam bahasa agama, minal mahdi ila lahdi. Dari lahir sampai meninggal, kita harus berpendidikan, harus menuntut ilmu. Dan istiqomah ini penting. Hmm. Istiqomah itu susah, nu gampang mah istirahat Pak. Makanya sekali lagi saya mengingatkan, investasi yang paling menjanjikan itu adalah pendidikan. Pendidikan. Belajar itu capek, Hmm. belajar itu melelahkan, tapi awas, kebodohan itu sungguh sangat menyakit. Demikian Kak dari saya. Baik. Atur nuhun nih Pak Dr. Heri Ya. udah untuk obrolannya, mudah-mudahan lancar Pak ya. Amin, amin. Dan istilahnya kita tunggu buku yang tadi Evolusi Bekok. Iya. Atur nuhun Pak sekali Iya, lagi. iya, 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 iya. Baik teman-teman, itulah Pak Dr. Heri. Terima kasih.